sifat dan perwujudan hukum internasional. Jadi kita masuk di sini ya, mana ya? Sifat dan apa sih yang sifat dan perwujudan dari hukum internasional itu ya? Kita akan bahas karena sering banyak yang bertanya ya kepada saya, Pak, apa sih sebenarnya hukum internasional itu ya? Seperti apa sih sifatnya ya? Apa bentuk ya perwujudannya seperti apa gitu ya? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Jadi dapat saya sampaikan ya. Yang pertama sifatnya dulu ya. Yang pertama kita bahas dulu apa sih sifatnya dulu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sifat ya hukum internasional ya teman-teman ya. Maka di sini sifatnya adalah koordinatif ya. Sifatnya apa? Koordinatif. Apa yang dimaksud dengan sifat koordinatif ya? Yang dimaksud dengan sifat koordinatif dari hukum internasional ini maksudnya adalah ya. Jadi tidak ada hubungan tinggi rendah ya, tidak ada hubungan tinggi rendah ya. Atau dengan kata lain ya, adanya persamaan kedudukan antara masyarakat dengan bangsa-bangsa sehingga dikatakan bersifat koordinatif. Beda dengan hukum nasional ya, beda dengan hukum nasional. Jadi kalau koordinatif tadi bersifat apa tadi? Bersifat ya koordinatif atau tidak subordinatif ya. Jadi tidak subordinatif ya, tidak bersifat subordinatif ya, tidak bersifat apa? Subordinatif ya. Jadi beda dengan hukum nasional ya, karena hukum nasional ini bersifat subordinatif. Maksudnya subordinatif itu apa ya? Ini hukum nasional ya, hukum nasional. Maksudnya adalah ada hubungan tinggi rendah ya, ada hierarki gitu ya. Nah, ya, ada apa? Ada hierarki. Kita kasih ini apa namanya? Jadi kalau subordinatif di sini ya, kita lihat ya, dia ada hierarki ya. Sorry hilang ini ya. Jadi dia ada hierarki. Artinya apa? Ya, adanya suatu ya, misalnya ya lembaga yang bersifat supremasi ya, atau apa namanya memiliki ya hierarki yang lebih tinggi ya, yang dapat memaksakan berlakunya hukum ya. Nah, itulah yang ada di hukum nasional. Misalnya kita melihat adanya kewenangan dari penegak hukum ya, adanya kewenangan dari polisi ya, jaksa ya, kemudian juga pengadilan ya di dalam hukum nasional ya. Di mana antara pembuat peraturan ya, pembuat hukum dengan masyarakat yang diatur oleh hukum itu terdapat hierarki. Artinya pembuat peraturan dalam hari ini pemerintah ya, tentu kedudukannya lebih tinggi ya, kedudukannya lebih tinggi. Sedangkan masyarakat dalam hal ini kedudukannya lebih rendah ya. Jadi yang dimaksud dengan hierarki di sini hierarki antara apa? Pemerintah ya. Pemerintah lebih tinggi ya. Ya. Lebih tinggi, sedangkan ya masyarakat lebih rendah. Itu secara apa namanya secara kenyataan ya, secara hubungannya ada tinggi rendah ya. Karena tentunya kaitannya dengan hukum publik ini maksudnya ya, kaitannya dengan hukum publik ya. Antara pemerintah ya ataupun negara ya, pemerintah atau negara ya. Jadi negara ya sebagai pihak yang mengatur ya ataupun juga yang membuat regulasi, tentunya kedudukannya lebih tinggi ya, dan masyarakat harus ikut tunduk patuh kepada pemerintah karena di situ ada hierarki. Nah, beda dengan sifat hukum internasional, dia hanya bersifat koordinatif ya. Hanya bersifat koordinatif ya. Mengapa dikatakan hanya bersifat koordinatif ya? Karena di dalam masyarakat internasional ya, yang tertinggi adalah masyarakat
internasional itu sendiri ya. Jadi kalau kita tarik ke sini ya. Jadi kalau di dalam hukum internasional yang tertinggi itu ya, yang tertinggi siapa? Masyarakat internasional itu sendiri ya. Saya kasih ini. Jadi kalau apa tadi? Di dalam hukum internasional ya, yang tertinggi itu adalah ya, tidak ada hierarki ya, tidak ada hierarki. Jadi beda dengan hukum nasional, di sini tidak ada hierarki ya, yang tertinggi ya, masyarakat ya. Masyarakat internasional ya, teman-teman ya. Bukan pemerintah ya. Masyarakat internasional. Nah, kemudian tidak ada yang namanya tidak ada supranasional ya, tidak ada badan supranasional ataupun pemerintahan dunia ya. Tidak ada ya. Badan supranasional ya, atau pemerintah dunia ya. Tidak ada pemerintah dunia. Jadi secara normatif dapat kita katakan ya, sifat hukum internasional itu dikatakan bersifat koordinatif karena pada kajian hukum internasional tidak ada lembaga supranasional dan lembaga di luar negara yang bersifat ya, yang bersifat seperti pemerintah ya, yang bersifat seperti negara ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan PBB ya? Bagaimana dengan PBB? Nah, di sini ya kita buat ya. Bagaimana dengan PBB ya? Ini sebetulnya menjadi pertanyaan ya. Ini tadi sifatnya ya, sifatnya kita kasih di sini. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan PBB ya? PBB. Nah, perlu kita pahami ya, PBB memang organisasi terbesar ya, internasional, organisasi internasional terbesar ya, dengan hampir 200 negara ya anggota, dan juga dilengkapi dengan organ yang mengurusi berbagai masalah ya, mulai dari politik, ekonomi, keamanan, hukum dan lain-lain ya. PBB juga memiliki sekretaris jenderal ya, sekjen. Di samping itu PBB juga memiliki mahkamah internasional ya. PBB juga memiliki alat-alat kelengkapan seperti International ya, Law Commission ya, Komisi Hukum Internasional. Tapi kalau kita lihat ya secara lebih dalam gitu ya, ternyata PBB ini sangat terbatas sekali kewenangannya ya, sangat terbatas sekali kewenangan dan kemampuannya ya, kewenangannya ya sangat terbatas. Dibatasi oleh apa? Dibatasi tentunya oleh prinsip dan tujuan dari PBB. Seperti misalnya ya, PBB ini ya tadi apa kesimpulannya? Terbatas ya. Jadi dia itu bukan badan supranasional sebenarnya. Ya, terbatas kewenangannya ya. Mengapa dikatakan terbatas ya? Karena dia itu tidak bisa ya mencampuri ya, tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri anggotanya ya, tidak bisa mencampuri apa tadi? Urusan dalam negeri anggotanya ya. Meskipun dia memiliki tadi International Law Commission ya, ILC, yang beranggotakan pakar hukum internasional ya, dan sering ya menyiapkan draft suatu konvensi internasional ya, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membuat semua aturan hukum internasional. Jadi kewenangannya sangat terbatas ya. Di mana ini dicantumkan di piagam PBB ya, tentunya dicantumkan di mana di piagam PBB ya, tidak bisa mencampuri urusan anggotanya ya, negara-negara anggotanya. Artinya apa? Tidak bisa memaksa suatu negara untuk meratifikasi ya, tidak bisa memaksa ya, yaitu memaksa ya suatu negara ya
untuk meratifikasi ya ataupun menjalankan gitu ya, menjalankan suatu perjanjian ya internasional ya, suatu perjanjian ya atau hukum-hukum yang dikeluarkan oleh PBB ya. Karena nanti ya tetap ya berlakunya suatu hukum internasional ya baik yang dikeluarkan oleh PBB ataupun yang dikeluarkan oleh organisasi internasional yang lain, tetap nanti berlakunya itu harus menggunakan yang namanya proses ratifikasi untuk hukum publik ya, untuk hukum publik. Sehingga berdasarkan itu dikatakan bahwa memang PBB ini ya karena memiliki kewenangan yang terbatas ya, sehingga dia bukan sebagai badan supranasional ya, bukan dikatakan sebagai badan supranasional ya, ya teman-teman ya. Kemudian apalagi ya, bagaimana perwujudan hukum internasional. Sekarang kita akan masuk ke seperti apa sih bentuk dari hukum internasional. Tadi sudah kita lihat yang namanya perjanjian internasional ya, perwujudan hukum internasional ya guys, kita lihat internasional ya. Seperti apa sih perwujudan hukum internasional ya. Sini ya. Jadi perwujudan hukum internasional itu ada yang berbentuk bilateral ya, trilateral ya. Jadi kita lihat di sini ya. Yang pertama apa? Bilateral ya. Bilateral, terus trilateral ya, artinya 3 negara ya. Bisa juga regional ya. Ini juga masuk ke dalam perwujudan hukum internasional seperti misalnya ASEAN ya. Apalagi NAFTA ya, macam-macam ya. Kemudian juga misalnya di Eropa ya, European Union ya, itu juga bagian dari perjanjian internasional yang bersifat regional ya. Kemudian ada lagi yang namanya multilateral ya. Multilateral. Jadi banyak negara ya, tapi tidak dalam satu regional ya. Dan ada lagi yang bersifat universal. Jadi ada macam-macam ya. Perwujudan dari international law ya. Universal. Universalnya tentunya semua negara ya. Contohnya apa? Perjanjian ekstradisi Indonesia Australia, yaitu bersifat bilateral ya, atau P3B lah ya, tax treaty ya. Jadi contoh bilateral ini apa tadi? Tax treaty ya, tax treaty antara Indonesia dengan Australia ya, Indonesia dengan Belanda ya, Indonesia dengan Australia ya. Contohnya itu adalah bilateral ya. Jadi semua negara berhak ya untuk melakukan perjanjian-perjanjian ini ya, baik trilateral, regional ya, multilateral maupun yang bersifat universal. Semua itu merupakan hukum internasional yang mengikat bagi para pihaknya. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum internasional memang tidak ada badan legislatif formal semacam di tingkat nasional yang memiliki kewenangan membuat suatu undang-undangan. Jadi itu tergantung dari ya kemauan negara ya. Jadi kesimpulan di sini apa? Ya, tergantung dari kemauan negara. Nanti kita lihat itu yang disebut dengan teori subjektif ya, disebut dengan teori subjektif yang nanti akan melahirkan pandangan yang bersifat dualisme ya, pandangan yang bersifat dualisme. Jadi ini apa? Ya, kalau kita kasih di sini ya. Intinya adalah semua negara berhak terlibat dalam perjanjian internasional. Jadi negara di sini ya. Negara ya berhak ya untuk terlibat ya. Semua negara ya. Artinya memang di sini ya tidak ada ya. Kesimpulan berikutnya apa? Kesimpulan berikutnya
apa? Tidak ada yang namanya ya legislatif formal ya, badan legislatif formal ya. Tidak ada ya badan legislatif formal. Jadi ketika misalnya PBB ya mengeluarkan sebuah peraturan ya, tentunya di situ ya walaupun itu seperti apa namanya sebuah ini mungkin kalau kita lihat sepintas itu seperti sebuah badan legislatif gitu ya yang membuat hukum internasional, tapi tetap nanti implementasinya ya tergantung dari negara anggota ya apakah mau meratifikasi ya mengimplementasikannya atau tidak ya, tentunya dengan konsekuensi ya, karena memang nanti pertimbangannya juga banyak gitu ya. Dan biasanya memang kebanyakan negara yang sudah menjadi anggota tentunya karena dia sudah menjadi anggota ya dia terikat secara apa namanya hukum ya kebiasaan internasional untuk mematuhi ya. Tapi kalau kita lihat juga banyak ya yang tidak mematuhi berbagai instrumen-instrumen hukum yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB ya, WTO ya. Masih banyak terjadi ketidaktaatan dari masyarakat ataupun negara-negara yang tergabung di dalamnya. Jadi walaupun tidak ada badan legislatif, bukan maksudnya tidak ada aturan dalam hukum internasional. Tetap ada aturan ya, tapi aturan itu dibuat oleh masyarakat hukum internasional. Siapa masyarakat hukum internasional? Negara-negara ya, dan dia bisa mewujudkan hukum internasional dalam ya skup yang berbeda-beda ya, tergantung dari banyaknya jumlah negara, bisa bersifat bilateral ya, misalnya tax treaty tadi, regional ya, regional itu misalnya siapa ASEAN ya, ataupun multilateral misalnya kita lihat perjanjian ASEAN dengan Cina ya, ASEAN dengan Australia terkait dengan free trade agreement ya, misalnya juga atau bersifat universal, misalnya Universal Declaration of Human Rights yang dikeluarkan oleh PBB ya dan diadopsi oleh hampir semua negara, atau UNCLOS ya, juga kita lihat juga produk hukum dari PBB yang sudah diratifikasi oleh hampir semua negara, itu juga menjadi produk hukum internasional yang bersifat internasional. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau jadi kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya kalau kita lihat ya, perbedaannya dengan hukum nasional ya. Kalau di tingkat nasional itu ada polisi ya, yang bisa menangkap pencuri ya, jaksa ya yang bisa menuntut ya, hakim yang mengadili ya setiap terdakwa ya. Maka tidak demikian dengan hukum internasional ya. Jadi ya, dari di sini juga ya kesimpulannya juga tidak ada badan legislatif ya. Kemudian juga tidak ada polisi, jaksa, walaupun nanti kita lihat ada yang namanya pengadilan internasional ya. Tapi kalau kita lihat secara lebih dalam gitu ya teman-teman ya. Ya. Meskipun tadi ada mahkamah internasional ya, tidak ada siapa polisi ya. Jaksa ya, pengadilan. Meskipun ada yang namanya pengadilan internasional atau International Court of Justice ya, atau International Criminal Court ya, dan berbagai pengadilan ad hoc internasional, arbitrase internasional, tetapi lembaga-lembaga tersebut tidak dilengkapi dengan polisi internasional ya. Yurisdiksi masing-masing lembaga itu pun sangat terbatas ya. ICJ misalnya ya, hanya untuk mengadili negara-negara atas dasar kesepakatan sebelumnya dari negara-negara tersebut ya. Jadi kalau suatu negara memang bersepakat gitu ya untuk menggunakan International Court of Justice ya dalam mengadili ya suatu sengketa ataupun suatu perkara gitu ya, baru bisa dibawa ke ICJ. Misalnya dalam kasus Sipadan Ligitan ya yang diadili oleh ICJ, International Court of Justice, setelah Indonesia dan Malaysia sepakat membawa kasus tersebut ke International Court of Justice ya melalui Special Agreement ya tahun 1977. Begitu juga ICC ya, International Court of Crime ya, pengadilan pidana internasional. Hanya untuk individu pelanggar kejahatan perang ya. Jadi tidak semua yang bisa masuk ke sana. Kemudian kejahatan kemanusiaan, agresi dan genosid, dan hanya diterapkan pada warga negara yang sudah meratifikasi Statuta Roma tahun 1998 dan tidak berlaku surut gitu ya, teman-teman ya. Jadi memang tergantung lagi kepada negara ya, tergantung lagi kepada negara ya
sebagai pemilik kedaulatan tertinggi ya dari hukum ya, untuk apakah akan menggunakan instrumen mahkamah internasional dalam menyelesaikan sengketa internasionalnya ya. Begitu juga untuk hukum pidana internasional ya, di dalam yang bisa dibawa ke ICC, International Court of Crime ya, International Criminal Courts, yaitu hanya para penjahat perang ya, yang tentunya dia sudah ya dinyatakan ya memiliki kejahatan perang ya, kejahatan kemanusiaan, agresi dan genosida, dan pada kenyataannya juga lebih banyak unsur politiknya ya, seperti misalnya penjahat-penjahat perang yang diadili di pasca Perang Dunia Kedua, yaitu kan penjahat-penjahat perang yang memang kalah ya di dalam peperangan ya, di dalam Perang Dunia II ya. Kalau kita lihat penjahat perang pada Perang Dunia Kedua ya, baik yang kalah maupun yang menang sama-sama ada penjahatnya gitu ya, karena misalnya Amerika sebagai pemenang ya Perang Dunia Kedua juga kan melakukan ya genosid ya, melakukan pengeboman massal ya di Jepang ya, di Hiroshima dan Nagasaki yang jumlahnya mencapai jutaan ya. Apakah itu bukan penjahat perang? Mengapa tidak diadili? Mengapa yang diadili hanya Nazi ya dan sekutunya ya dan komplotannya Nazi, Jerman ya, kemudian Jepang ya, dan juga Italia ya, yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Jadi memang ini sangat berbeda sekali ya dengan hukum nasional. Jadi saya kira itu ya. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Perwujudan hukum internasional, pertama dia bersifat koordinatif ini ya, bersifat koordinatif. Mengapa dikatakan bersifat koordinatif ya? Karena dia tidak bersifat subordinatif sebagaimana layaknya hukum nasional. Tidak ada hierarki ya, artinya pemerintah atau negara yang lebih tinggi dari masyarakat dan masyarakat yang lebih rendah di dalam hukum nasional. Tapi di sini yang tertinggi di dalam hukum internasional adalah masyarakat internasional ya, internasional ya. Yang tertinggi adalah masyarakat internasional sendiri, yaitu negara-negara ya. Dan tidak ada pemerintah yang bersifat supranasional ya. Nasional. Ketika ada misalnya kita lihat pemerintahan seperti European Union ya, ataupun ASEAN ya, itu sebenarnya bukan pemerintah di atas negara, itu hanyalah kesepakatan negara-negara. Bisa saja suatu saat negara tersebut menjadi tidak sepakat dan dia lepas dari konsekuensi ataupun lepas dari keterikatannya dengan ketentuan hukum yang bersifat supranasional tersebut. Seperti misalnya adanya Brexit ya, artinya memang kalau negara tersebut sudah tidak ingin lagi ya bergabung ya di dalam kesepakatan internasional, ya dia bisa keluar. Ya, beda dengan hukum nasional ya, bersifat mengikat ya dan bersifat memaksa ya. Bagaimana dengan PBB? Kita ketahui tadi PBB memiliki banyak perlengkapan ya, bahkan ada juga pasukan PBB, tapi kalau kita lihat itu sebenarnya kewenangannya sangat terbatas ya. Sangat terbatas karena dia tidak bisa mencampuri urusan negara anggota ya, sebagaimana tertuang dalam piagam PBB, non intervention ya. Jadi dikenal dengan prinsip non intervention. Ini merupakan prinsip dari hukum internasional ya, di dalam piagam PBB ya, di dalam piagam PBB ya, di piagam PBB kita taruh sini ya, di dalam piagam PBB ya. Prinsip non intervention ya. Tidak bisa mencampuri ya, dan juga tidak bisa memaksa suatu negara untuk meratifikasi perjanjian ya. Nah, kemudian apa perwujudan dari hukum internasional? Yaitu hukum internasional dalam bentuk bilateral, misalnya tax treaty ya, ataupun perjanjian ekstradisi ya, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Australia misalnya ya, untuk mengekstradisi ya orang-orang yang dianggap ya melanggar hukum ya di negaranya, diekstradisi untuk diadili di negara masing-masing ya. Kemudian perjanjian trilateral, regional ataupun multilateral, universal ya, banyak ya, misalnya ASEAN ya, termasuk PBB tentunya ya. Ya, kemudian juga banyak lah ya, macam-macam ya, G20 ya. Jadi di sini semua negara berhak untuk terlibat ya, mau dia ikut bilateral, trilateral ya. Di sini tidak ada paksaan ya. Kemudian juga ternyata tidak ada badan legislatif ya. Walaupun ada ya draft undang-undang draft perjanjian yang dibuat
ya ataupun konvensi-konvensi yang dibuat oleh badan-badan ya internasional, tapi tetap nanti pada pelaksanaannya implementasinya tergantung dari negara anggota ya atau negara yang ingin mengadopsi peraturan tersebut. Dan juga ternyata tidak ada polisi, jaksa atau pengadilan tadi. Fungsi pengadilan internasional ternyata sangat terbatas, tetap ya harus berdasarkan kehendak ya persetujuan dari dari negara yang melakukan negara yang harus ada kesepakatan dari negara tersebut ya untuk membawa kasus ya baik kasus-kasus pidana ataupun sengketa kewilayahan dan lain-lain ke dalam, ataupun sengketa bisnis juga bisa ya ke dalam international court, pengadilan internasional ya. Baik, saya kira itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.